Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirsbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat menjelang akhir pekan ini. Upaya menggusur Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari Jakarta untuk keluar daerah itu ini untuk yang kedua kalinya gagal ya. Kalau setelah sebelumnya kan ada upaya agar Gibran itu berkantor di Papua. Nah, sekarang ini ada usulan dari Partai Nasdem agar Gibran Rakabuming itu berkantor di IKN, Ibu Kota Nusantara yang digagas oleh bapaknya sendiri, yakni mantan Presiden Joko Widodo. Usulan ini disampaikan oleh Partai Nasdem, ya. Ini yang menyampaikan adalah Wakil Ketua Umumnya yang sekarang juga menjadi Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa. Dalam jumpa pers di kantor Nasdem, Saan berargumentasi punya dasar karena sekarang ini kan kantor-kantor di IKN, terutama Istana kan sudah siap dan kemudian pegawai juga sudah mulai direkrut dan biaya maintenance-nya yang setiap tahunnya itu membutuhkan 300 miliar. Itu akan sangat sayang kalau kemudian dibiarkan nganggur begitu saja dan dengan ditempatkannya atau berkantornya Wakil Presiden di IKN ini diharapkan tentu saja akan segera terjadi percepatan pembangunan di IKN karena memang belakangan ini diskusi tentang keberadaan IKN itu menjadi mencuat lagi dan jadi sangat menarik setelah Ketua Otorita IKN yakni Basuki Hadi Mulyono yang sebelumnya itu di eranya Pak Jokowi dia menjadi Menteri PUPR yang bertanggung jawab menyediakan infrastruktur dasar dari IKN, terutama ini pembangunan gedung-gedung perkantoran termasuk Istana Negara yang bersumber dari APBN, itu dia mengirim surat ke DPR dan kemudian ini dia mengusulkan tentang salah satunya mengalihkan status dari bandara IKN dari bandara VVIP itu menjadi bandara komersial. Di luar itu juga muncul berbagai usulan agar IKN ini supaya tidak mubazir begitu dijadikan saja kalau tidak jadi ibu kota ya dijadikan ibu kota dari provinsi Kalimantan Timur. Jadi memang diskusi tentang IKN ini belakangan ini kembali mencuat karena bagaimanapun juga kan anggaran yang masuk APBN yang masuk ini dari rencana semula 460 triliun itu kan 20%-nya berasal dari APBN dan itu sudah terlanjur masuk di sana dan kemudian setelah itu kan tentu perlu biaya maintenance. Belum lagi isu-isu yang belakangan ini sangat marak yakni berkaitan ternyata di IKN itu sekarang jadi sarang prostitusi. Jadi sekarang ini jadi semacam lokalisasi terbesar gitu di Indonesia karena bayangkan kalau satu ibu kota kemudian menjadi menjadi tempat prostitusi dan ini membuat kemudian Satpol PP dari Pasar Penajam Utara itu melakukan razia-razia dan ternyata diketahui banyak sekali para pekerja seks komersial ini yang berdatangan dari berbagai daerah lainnya. Jadi saya kira memang ini jangan sampai kemudian citranya sebuah kota atau sebuah ibu kota yang dibayangkan oleh Pak Jokowi itu akan sekelas kota-kota besar di dunia, gitu seperti Paris, kemudian ya kota-kota lainnya yang Pak Jokowi pernah bandingkan bahwa udaranya yang bersih, indeks udara bersihnya itu bersaing dengan kota-kota dunia lainnya itu akhirnya terjadi mangkrak dan saya kira pemikiran dari Partai Nasdem wajar karena kalau kemudian meminta agar Gibran Rakabuming yang berkantor di sana kan toh ini warisan bapaknya dan bapaknya sendiri yang tadinya menyatakan bahwa setelah dia tidak jadi presiden dia nanti akan sering berkunjung ke IKN sampai sekarang kan dia tidak pernah berkunjung ke sana. Jadi tidak ada salahnya kalau Gibran kemudian yang menjaga dan meneruskan warisan bapaknya itu sendiri. Tapi ini ternyata kemudian istana dengan cepat menegaskan bahwa tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengirim atau menetapkan Gibran Rakabuming itu berkantor di IKN. Hal ini langsung disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo Hadi menyatakan bahwa sampai sekarang ini proses pembangunan di IKN terus berjalan dan sesuai dengan target dari Presiden Prabowo itu dalam waktu 3 tahun mendatang itu sudah bisa diselesaikan. Saya nggak tahu apakah ini hanya sekedar basa-basi atau itu memang sangat serius karena kalau kita melihat kan anggaran IKN sendiri juga sangat terbatas. Jadi kalau melihat
anggaran yang dialokasikan untuk IKN itu rasanya 3 tahun yang akan datang itu sangat berat lah untuk menyelesaikan IKN. Apalagi sampai sekarang para investor yang sejak awal digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi yang katanya itu oversubscribe, sampai sekarang nggak ada yang muncul. Baru ada kemarin sempat menjelang berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi kan ada sejumlah Taipan Indonesia, konsorsium Nusantara yang dipimpin Aguan, itu kemudian melakukan groundbreaking di IKN, dan sebagai imbalannya kemudian Aguan bersama dengan grup bisnis dari Sinarmas kan kemudian mendapatkan proyek strategis nasional, yakni Pantai Indah Kapuk dan kemudian Bumi Serpong Damai. Nah, setelah Presiden Jokowi itu lengser kan kemudian ini tidak berlanjut, groundbreaking yang ada itu ya berhenti, hanya selesai groundbreaking saja. Hal itu pernah disampaikan juga oleh Menteri Perumahan Marwarar Sirait yang dikenal juga sebagai orang dekat dari Aguan. Dan Aguan kan kepada majalah Tempo mengaku bahwa mereka melakukan groundbreaking itu hanya untuk menyelamatkan wajah Presiden Jokowi saja. Nah, sekarang ini kalau Pak Prabowo menyatakan itu orang menjadi bertanya-tanya. Kalau Pak Prabowo tentu melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo yang menyatakan akan menyelesaikan pembangunan IKN sampai 3 tahun. Ini rasanya kok jauh panggang dari api. Jadi dipastikan sekali lagi bahwa Gibran itu tidak akan berkantor di sana. Jadi upaya secara halus untuk mengusir Gibran dari Jakarta ini gagal lagi. Karena sebelumnya beberapa waktu yang lalu ya, bulan yang lalu itu kita masih ingat bagaimana Menko Hukum, apa namanya ya, ini agak susah Pak Yusril namanya. Pokoknya Menko Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kalau salah, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Pak Yusril kan dalam sebuah acara dia menyatakan pada waktu itu bahwa mereka sedang mendiskusikan untuk presiden itu akan mengeluarkan kepres untuk menetapkan Gibran itu segera berkantor di Papua untuk mempercepat proses pembangunan di Papua. Pada waktu itu jelas Yusril menyatakan seperti itu. Coba kita simak lagi ya pernyataan Yusril yang pada waktu itu disampaikan di kantor Kementerian HAM. Pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Clear ya sebenarnya pernyataan Pak Yusril, nggak ada yang abu-abu bahwa memang Gibran mereka maksudnya tentu saja Menko dengan Presiden sedang mendiskusikan itu untuk menerbitkan kepres ya memindahkan Gibran ke Papua. Tapi kan sehari kemudian hal itu dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito Karnavian menyatakan bahwa soal Wakil Presiden itu bertanggung jawab terhadap percepatan pembangunan di Papua itu merupakan bagian dari aturan dalam Undang-Undang Otsus, otonomi khusus di Papua. Dan kemudian dia dibantu itu oleh sekretariat di sana. Jadi yang bekerja itu bukan di sana, itu bukan wakil presiden ya, tapi ada tim yang bekerja di bawah koordinasi dari wakil presiden, dan hal itu katanya bukan hal yang baru karena itu juga pernah terjadi pada masa wakil presidennya dijabat oleh Ma'ruf Amin. Ini kalau Pak Ma'ruf Amin ini adalah periode kedua dari pemerintahan Joko Widodo. Dan Pak Ma'ruf Amin juga pernah berkantor di sana, hanya saja berapa hari. Jadi bukan yang dimaksud soal Gibran juga tidak harus dia berkantor seperti yang dikatakan oleh Yusril. Nah, pada waktu itu orang bertanya-tanya, mengapa pernyataan Yusril ini kemudian dibantah oleh Tito Karnavian? Karena kita tahu Tito adalah orang dekatnya dari Pak Jokowi. Ini yang disebut sebagai bagian dari geng Solo gitu. Nah, ternyata kemudian Yusril selang sehari kemudian juga melakukan klarifikasi. Dia menyatakan bahwa itu bagian dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang memang itu di bawah supervisi, di bawah kepemimpinan dari Wakil Presiden. Sama dengan apa yang dinyatakan oleh Tito Karnavian. Dan kemudian juga hal itu juga diperjelas oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa tidak ada rencana itu. Jadi setidaknya sudah 2 kali Gibran ini bukan diisukan ya, diramaikan bahwa dia akan pindah dari Jakarta. Yang pertama ke Papua, yang menyatakan ini official ya, resmi ya dari
Menko, seorang Menko yakni Yusril Iza Mahendra, dan kemudian juga batal, dan sekarang ini levelnya baru usulan dari Partai Nasdem, dan sementara partai-partai lain menanggapi secara hati-hati. PKB misalnya, yaitu nanti keputusan dari pemerintah. Terus soal Golkar juga pokoknya mengikuti aturan mainnya saja. Golkar menyatakan seperti itu, karena kita tahu Bahlil kan ini adalah orang dekatnya Pak Jokowi, dan dalam posisinya dengan Gibran dia jelas orang masih tentu mengacu pada bagaimana sidang kabinet paripurna pertama ketika waktu itu Bahlil mencium tangan Gibran sementara pada Prabowo tidak. Dari situ saja kita mulai bisa membaca-baca berkaitan dengan isu apa, kemudian statementnya bagaimana, kita bisa mendeteksi adanya perubahan-perubahan politik yang ada. Yang jelas bahwa upaya untuk menyingkirkan Gibran itu bukan hanya melalui upaya untuk memindahkan dia berkantor di Papua atau sekarang berkantor di IKN. Yang paling konkret tentu saja yang dilakukan oleh para purnawirawan yang menginginkan agar Gibran itu dimakzulkan. Dan suratnya sebenarnya sudah masuk ke DPR, tapi sampai sekarang ini rencana mau dibacakan di paripurna pun belum berlangsung. Saya banyak mendapat informasi dari teman-teman di DPR, apakah kemudian ide gagasan untuk memakzulkan Gibran itu menguap begitu saja dan DPR tidak ingin memprosesnya. Kalau kita ngomong dengan beberapa teman di fraksi DPR, sebenarnya ide itu masih terus berjalan ya, bahwa memang ada keinginan mereka untuk memakzulkan Gibran karena kekhawatiran kalau kemudian dia di tengah jalan menggantikan Pak Prabowo. Dan sekarang ini kan juga pertanyaannya siapa yang akan menggantikan Gibran Rakabuming? Ya kalau kita lihat potensinya yang terbesar tentu saja PDIP karena fraksinya terbesar, dan kemudian Pak Prabowo juga menginginkan PDIP masuk di pemerintahan, dan kalau PDIP yang dipilih ya mungkin figurnya itu adalah Puan Maharani. Tapi kalau kita lihat manuver-manuver yang dilakukan oleh Partai Demokrat dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, sekarang dia juga disebut sebagai salah satu kandidat yang cukup kuat untuk menjadi wakil presiden manakala Gibran itu nanti dimakzulkan. Dan peran dari AHY ini sekarang kelihatan di pemerintahan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam kunjungan-kunjungan ke para kepala negara dari negara-negara lain, justru sekarang yang berperan itu misalnya mengantarkan pulang ke bandara dan sebagainya, pulang ke negeri asal masing-masing, yang mengantarkan, yang melepas itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Dia juga didorong oleh Presiden Prabowo untuk hadir di forum-forum internasional yang peran ini tidak mungkin dilakukan oleh Gibran Rakabuming. Jadi kalau kita menafsirkan apa yang disampaikan oleh Nasdem yang mengusulkan agar Gibran Rakabuming itu berkantor saja di IKN dengan alasan untuk menjaga dan mempercepat pembangunan di IKN, tapi sebenarnya di bawah sadar ini ada semacam upaya-upaya agar segera menyingkirkan Gibran dengan cara dimakzulkan. Tapi karena belum ada kesepakatan politik, karena kalau pemakzulan itu berarti kesepakatan politik di antara partai-partai politik yang ada, sampai sekarang belum hasil diwujud, ya dengan cara pertama dia dijauhkan dulu dari kekuasaan dengan pindah kalau tidak bisa ke Papua ya sekarang ke IKN. Saya Hersman Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.